Salam Bapak Ibu, Saudara-saudari kasih Tuhan. Kita jumpa kembali pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 dalam renungan harta sepanjang masa yang merupakan rangkaian khotbah hamba Tuhan almarhum Bapak Pendeta Dr. Yakub Nahwai MA yang berisi 365 inspirasi yang akan membantu kita menemukan rahasia kehidupan dalam hari-hari hidup yang kita jalani. Untuk itu mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Roh Kudus mengantar kami kembali masuk dalam hadirat kekudusan-Mu, menyembah-Mu, memuji dan memuliakan nama-Mu, mengambil saat teduh bersekutu dengan Tuhan, untuk kami boleh lagi mendengarkan suara hati-Mu, isi hati-Mu, untuk kami dapat lakukan dalam perjalanan kehidupan kami. Roh Kudus mengurapi kami, mengurapi tempat dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini atau di sepanjang hari ini bagi kita terambil dari Mazmur 46 ayatnya yang kedua yang menyatakan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Allah penolong dalam kesesakan. Itulah judul renungan bagi kita di pagi bahkan di sepanjang hari ini. Kita semua tanpa kecuali pernah mengalami kesesakan. Saat dimana akal sehat kita tidak berfungsi, uang yang kita miliki tidak dapat menolong, sahabat yang dapat diandalkan tidak dapat berbuat apapun. Pertanyaannya adalah, pada saat seperti itu apa yang Anda lakukan? Apa yang saya dan Bapak Ibu lakukan? Rasul Yakobus menjawab pertanyaan tersebut dengan berkata, adakah di antara kamu yang menderita? Hendaklah ia berdoa. Jadi kuncinya berdoa. Yakobus 5 ayat 13. Dalam kesusahan, penderitaan, dan kesesakan kita berdoa. Berarti kita menjadikan Allah penolong kita dalam kesesakan. Itulah yang dikatakan pemazmur. Tetapi itu juga merupakan pengalaman banyak orang percaya yang telah merasakan dan mengalami pertolongan Tuhan. Tuhan adalah Allah yang peduli dengan kesengsaraan umatnya. Matius 11 ayat 28. Banyak ahli Alkitab yakin bahwa Mazmur 46 ini ditulis saat kesukaran sedang melanda, di mana Yerusalem dikepung oleh Sanherib Raja Asyur yang membawa banyak kesesakan bagi suku Yehuda. 2 Raja-Raja 18 ayat 13 dan 2 Raja-Raja 19 ayat 37. Pada saat seperti itulah pemazmur menyatakan imannya bahwa Allah adalah penolong dalam kesesakan. Dalam Mazmur 46 ini ada 3 hal yang Allah buktikan bahwa ia penolong yang sangat terbukti dalam setiap kesesakan yang melanda umatnya. Yang pertama, perlindungan yang ia berikan. Mazmur 46 ayat 1 sampai 3. Dalam ayat 1-3 terungkap rasa aman dari pemazmur.
karena perlindungan yang Allah berikan. Walaupun gunung-gunung bergoncang dan air laut bergelora, dan sekalipun bumi berubah, perlindungan Tuhan mengalahkan segala yang mengancam. Perlindungan Tuhanlah jaminan rasa aman kita. Pemazmur menyatakan keyakinannya dalam Allah. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Allah menyediakan perlindungan dalam angin ribut kehidupan dan kekuatan untuk stabilitas kehidupan, dan Ia siap untuk selalu, sekali lagi, dan Ia siap selalu untuk menolong setiap waktu. Jadi Tuhan menolong kita setiap waktu. Apalagi dalam menghadapi situasi saat ini, pandemi COVID belum selesai, ya. Keruntuhan ekonomi mulai terasa di seluruh belahan bumi, dan juga melanda kita dengan bukti nyata, salah satunya, ya, BBM naik, harga-harga bahan pokok mulai naik, dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi sekali lagi, Allah adalah penolong kita di dalam kesesakan, dan sangat terbukti setiap saat, setiap detik Tuhan menolong kita. Maka kuncinya datang dan berdoa kepada Tuhan. Yang kedua, pertolongan yang Ia sediakan. Mazmur 46 ayat 5-8. Pada zaman Raja Hizkia, terowongan digali untuk membawa air dari sungai Gihon ke tempat kolam penampungan di Yerusalem. Pemazmur mengungkapkan kata sungai dengan keyakinan bahwa walaupun musuh menyerang, tetapi pertolongan Tuhan tetap ada melalui persediaan air sungai bagi penduduk Yerusalem. Allah tidak kekurangan metode dan cara untuk menolong umatnya. Karena itu, jangan kita membatasi Tuhan dan kuasa-Nya. Apa yang sudah ada Ia dapat manfaatkan. Sedikit tepung dan sedikit minyak dalam tangan janda Sarfat, 2 ikan dan 5 roti dalam tangan anak kecil, dan sebatang tongkat di tangan Musa. Ia dapat ciptakan, karena bagi Dia tidak ada perkara yang mustahil. Itulah pertolongan yang Tuhan sediakan senantiasa bagi kita. Yang ketiga, keunggulan Allah. Mazmur 46 ayat 9-12. Krisis apapun yang dihadapi pemazmur, kelihatannya begitu mencekam. Demikian juga yang kita hadapi saat ini, begitu mencekam. Ya. Namun imannya tertuju pada Allah. Demikian juga iman kita harus tertuju kepada Allah yang hidup. Ia yakin Allah lebih besar dari persoalan yang ia hadapi. Ingat janji Tuhan, apapun yang kamu hadapi, jangan khawatir. Ya. Karena Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita, anak-anaknya yang percaya kepadanya. Terkecuali kita tidak percaya kepada Tuhan. Kuasa Allah melebihi kekuatan musuh. Mazmur 46 ayat 9 dan 10. Menyadari dan mengetahui siapa Allah dan kuasa-Nya membuat hidup aman dan tentram. Kesadaran akan Allah dan kuasa-Nya saja belum cukup. Kita harus menaruhkan iman dan percaya kita kepada kuasa-Nya, dan yakin bahwa Ia penolong dalam kesesakan. Itulah 3 bukti
bahwa Tuhan senantiasa dalam setiap kesesakan kita. Yang pertama, Dia adalah Allah perlindungan, ya, yang senantiasa kita terima. Yang kedua, pertolongan yang Ia sediakan bagi kita. Dan yang ketiga, keunggulan Allah. Allah senantiasa berada bersama-sama dengan kita, apapun situasi yang kita hadapi, kesesakan yang kita rasakan saat ini, dan tentunya masih akan terus kita hadapi ke depannya. Tetapi ingat, Allah penolong dalam kesesakan. Demikian firman Tuhan dan renungannya bagi kita di pagi dan di sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa. Tuhan, teguhkan firman-Mu di dalam hati setiap kami yang mendengarnya. Dan biarlah renungan firman Tuhan di pagi hari ini dapat didengar oleh sanak saudara kami, oleh sesama kami, baik mereka yang telah menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Demikian juga dengan mereka yang belum menerima Engkau. Tapi kami yakin dan percaya Roh Kudus-Mu bekerja atas hidup setiap orang, sehingga mata, hati, telinga mereka terbuka untuk mendengar dan mendanggap serta menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.